Ibarat obat, wirid ini dosis tinggi. Tidak boleh dibaca lebih dari 1 kali selama 1 kali 24 jam. Orang kalau membaca wirid ini, kalau nggak tahan biasanya temperamen. Maka di kesempatan ini saya akan berikan ijazah. Nanti sama-sama mengatakan gobilna ijazah. Terus membaca surun sama tangannya di atas. Surun dikelilingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kita, setelah kita membaca rotib, mulai hari ini kita akan baca wirid sakron. Wirid sakron ini adalah wirid dikhususkan untuk pasukan. Ibarat obat, wirid ini dosis tinggi. Tidak boleh dibaca lebih dari 1 kali selama 1 kali 24 jam. Pengarangnya adalah salah satu cucu kebanggaan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'anallahu fihima. Mudah-mudahan beliau ridho dengan kita untuk wiridnya ini kita baca. Dan wirid ini juga perlu ijazah. Sebagaimana Al-Fakir, saya yang serba kekurangan di sini, diberikan ijazah oleh yang tercinta Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil. Al-Fakir juga mendapatkan ijazah dari Al-Habib Abdullah bin Syihab. Al-Fakir juga mendapatkan ijazah langsung dari Mahaguru, Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Al-Fakir juga mendapatkan ijazah dari para habaib yang lain, para masyayikh, para ulama, para kiai yang lain untuk membaca wirid sakron. Wirid sakron ini memiliki satu khas. Orang kalau membaca wirid ini, kalau nggak tahan biasanya temperamen, temperamen ngamuan. Ini efek daripada wirid atau bacaan. Loh, ini kok seperti obat ya, kono efek sampingnya segala macam ya. Memang zikir itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah itu untuk menenteramkan hati. Lah kok bisa tentram? Ya karena berzikir kepada Allah. Padahal cuman membaca, tidak ada yang namanya menenteramkan hati. Kok bisa dengan zikir? Mestinya menenteramkan hati orang tuh menjadi tenang, yang gawe obat ya, obat penenang. Makanya bisa tenang. Efek doa itu ada, efek wirid itu ada. Nah, di antaranya wirid yang kita baca ini wirid dosis tinggi. Jadi tidak boleh sembarangan seseorang itu membaca wirid ini, sebab perlu ijazah. Maka di kesempatan ini saya akan berikan ijazah. Nanti sama-sama mengatakan gobilna ijazah. Ajasnakum bima ajasna Sayyidi Habib Jamal wa masyayikhina wa Sayyidi Habib Umar bin Salim bin Hafidh. Gobilna ijazah. Mudah-mudahan ijazah ini sampai dan menyambung hingga pengarangnya dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bacaannya, saya harap semua punya wirid ini. Khulasatul Madad. Khulasatul Madad ini yang dikumpulkan oleh Habib Umar bin Hafidh. Jadi ada wirid di sini doa Asmaul Husna. Setelah itu ada beberapa qasidah. Setelah itu ada wirid menjelang fajar, wirid tahajud sebelum sholat fajar. Lalu ada wirid setelah sholat fajar, ada wirid setelah sholat zuhur, asyar, maghrib, isya. Ini ada tartibnya, ada kaifiyahnya, dan ada tuntunannya membaca khulasatul madad ini. Jadi jangan cuma baca wirid sakron ini, iringi dengan wirid-wirid yang lain, dan perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya harap semua nanti punya khulasatul madad, jangan ditinggal ini. Ini senjata kita ini, senjata tercanggih kita.
Tidak ada senjata yang lebih canggih dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya nuklir, mereka punya bom, mereka punya pesawat. Tidak ada sedikit pun yang bisa mengalahkan wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? 10 November. 10 November. Mbah Wahab Hasbullah berdoa ambek nggawa kacang hijau. Loh, tank lo disawat be kacang hijau sampai meledos. Ini fakta ini. Di dalam artikelnya satu majalah Surabaya of Heritage di tabloid Belanda itu masih ada sampai sekarang. Bagaimana sesuatu yang gak masuk akal bisa terjadi pada 10 November. Kuncinya pada apa? Doa silahul mukmin atau muslimin. Doa ini senjata bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wirid ini benar-benar kita baca nanti setiap hari, tapi ojo sampai 2 sampai 3 kali. Terutama sing durung duwe bojo, tolong. Ya, lo jajal ping 10 perong 10. Ini sudah banyak yang praktek rada gendeng lho wonge. Ini anak-anak pondok itu ada yang nyoba, jak ngomong ada namanya Fulan bin Fulan. Baca sampai 50 kali. Ini pengalaman di pondok ini. Dibaca terus, mosok coba anda ya nyoba. Sudah selesai baca, ini syahid, saya syahid yang menyaksikannya. Tidak tahu sekarang di masalahnya dari Jombang. Saya ingat namanya, saya nggak mau menyebutkan. Sudah baca, jam 1 malam bangun, mandi, dia mandi, terus ini tidak ada apa sih. Saya di mondok di Batu tempatnya Habib Jamal. Jam 1 malam ini mandi, tangi, kok panas ya ini Batu musim berdiding. Jadi musim yang ndak hujan, musim kering, dinginnya minta ampun. Ini mandi, panas dia. Habis mandi, pakai surban, pakai jubah, ceramah di tempatnya Habib Jamal. Bayangkan ya, Pak. Nah, gendeng ya kayak model ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya. Iki apa warek iki? Anak di pondok bingung kabeh lihat. Di jam 1 malam ceramah di tengah aula, bayangan Pak. Berdiri di situ. Jadi dia seolah-olah melihat banyak makhluk di situ katanya. Ya, tambah suwe, tambah nemen, wis berhenti baca. Enggak, saya ketagihan. Memang ketagihan orang baca ini. Wirid sakron. Makanya wirid yang mabuk sakron, yang kita lalai, maksudnya itu menghilang ya. Akal kita menghilang tapi menuju ke makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke lautan makrifat. Dan sebagian orang yang membaca wirid ini, ada beberapa kisah. Ada seseorang yang membaca wirid ini secara istiqomah. Dia naik bis, kecelakaan, itu satu bis mati semua, dia nggak tergores badannya. Ini hak ini, ada saksi hidupnya. Kawan-kawan saya suruh cerita dan ada fotonya. Satu bis hancur semua, dia tergores saja enggak. Kebentuk tuh kata dia mak duk gitu aja. Ya ini bukan berarti terus sakti jajal ngono ya. Jajal aku lewat truk lewat tak jajale ya, mati kon. Jadi ini wirid ini akan menemani si pembaca ketika sudah tidak ada nafsu di dalam hatinya. Tidak ada nafsu, tidak sum'ah atau gila popularitas, tidak ingin dinilai mulia oleh orang lain. Kalau kita masih sum'ah, kita masih gila popularitas, aku baca wirid iki ben dianggap sakti ngono. Ya tambah mendelep ya. Enggak ada. Makanya kemuliaan itu tidak bisa dikejar. Jangan meminta kemuliaan di hadapan manusia, tetapi memintalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang baca ini mengamalkan ini ziarah untuk makame para wali, gak tahu taklim, ya sampai kiamat akhirnya jadi dukun ya. Jadi dukun. Udah jadi dukun gak payu mana kadang-kadang ya. Akhirnya jadi dukun cabul ya. Nah, ini akhirnya enggak karuan. Makanya ilmu ini harus dipelajari untuk menuntun pemiliknya. Baca wirid harus tahu ada ijazahnya. Setelah baca wirid kita amalkan. Dengan apa? Membersihkan, dengan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Jangan sampai sombong, jangan sampai sum'ah, gila popularitas. Benar-benar ikhlas di jalan Allah. Nanti suatu saat buktikan. Kalau sampai kita terjadi sesuatu, wirid ini akan datang haliyahnya. Satu keadaan wirid rotib ini akan datang. Wirid sakron ini akan datang. Dan orang kalau membaca wirid ini secara istiqomah,
tidak ada yang dia takuti kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW. Gak wedi blas besok wae. Dan memiliki iman yang kuat, insya Allah. Niat baca wirid ini untuk jihad di jalan Allah, untuk membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, membentengi umat Islam. Jadi bukan untuk kita bangga-banggaan, bukan untuk kita agar mendapatkan pujian dari orang, enggak. Justru akan membuat engkau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat baca wirid ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun membaca wirid ini diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu membaca doa Allahumma inni ahtattu bidarbillahi tuluhu masyaallahu kufluhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakfuhu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus membaca surun sama tangannya di atas. Surun dikelilingkan. Nunjuk ke atas pakai jari telunjuk, surun, 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 mutar begini. Setelah itu jika kita benar-benar kuat, mulai dari depan, surun, 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 tangan dua begini, surun, surun sampai ke belakang, surun, surun ke depan lagi, surun, 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 terus gini, mutar begini. Ini baca wiridnya. Setelah itu membaca wa ayatu, ini dibaca juga wa ayatu Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setelah membaca ayat kursi, maka dengan bacaan binastadarat kamastadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wala surin min kulli qadarin makdurin wa hadarin mahdhurin wa min jami'i surur. Lalu membaca tatarosna billah 3 kali. Tatarosna billah, tatarosna billah, tatarosna billah min aduwina wa aduwillah, min saqi arsillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sin'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wukhushi wa ghairihim min sa'iri makhluqati min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswasin fardud nadarahum fi indikasin wa qulubuhum fi waswasin wa aydihum fi iflasin wa bighum min ar-rijli ila ra'si la fi sahlin yaqta'u wala fi jabalin yatla'u bimi'ati alfi 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 la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi kulli lahdatin abada adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi nanti itu kita akan lazimkan, kita akan baca semuanya. Nanti punya ini khusus, nanti di musola sa'adah tolong buatkan ini apa jenenge, lembaran bisa dibagikan di sini, nanti kita laminating, nanti biar di sini lagi seperti rotip itu. Jadi di dalam rotip nanti kita sisipkan, iya atur ya orangnya.
Dan insya Allah kita akan membaca ini. Mudah-mudahan Allah memperkuat iman kita. Ini persiapan, Pak. Ini persiapan kalau situasi sudah semakin tidak kondusif. Peperangan di depan mata. Dia tidak ada di antara kita yang menginginkan peperangan. Kata Rasulullah, jangan sesekali engkau berharap untuk menemui peperangan. Tapi jika peperangan itu ditakdirkan, sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Jadi jangan sesekali. La tatamanna'u liqa'al adu. Ojo sampai kita berharap bertemu dengan peperangan. Tapi jika peperangan itu datang, menemui kita, mendatangi kita, sesungguhnya surga itu tahta liwa'is suyuf, di bawah kilatan pedang.